kasus tewasnya mahasiswi Universitas Mataram, Made Fani Radia Puspanitra, 19 tahun, di Pantai Nipah, Lombok Utara, memasuki babak baru yang penuh kontroversi. Kepolisian Resort Lombok Utara akhirnya menetapkan satu nama sebagai tersangka dalam kasus tragis ini. Dia adalah Radit Ardiansyah, kekasih korban. Ironisnya, Radit adalah orang yang juga ditemukan di lokasi kejadian, namun dalam kondisi luka parah dan sempat tak sadarkan diri. Sebuah misteri yang semakin dalam. Menurut Kapolres Lombok Utara, AKBP Agus Purwanta, penetapan tersangka ini didasarkan pada hasil penyelidikan intensif, melibatkan pemeriksaan 36 saksi, olah TKP dengan anjing pelacak K9, hingga tes DNA oleh tim Lab 4 Mabes Polri. Namun keputusan ini justru diprotes keras oleh keluarga Radit. Keluarga menilai penetapan ini penuh kejanggalan. Mereka mempertanyakan dugaan pemerkosaan yang dituduhkan dan menyinggung luka parah di tubuh Radit yang menurut mereka tidak mengindikasikan ia sebagai pelaku. Tepat pada Kamis 25 September 2025, rekonstruksi kasus digelar di Pantai Nipah. Tersangka Radit Ardiansyah telah memperagakan sejumlah adegan. Kuasa hukum Radit, Kurniandi, tetap meyakini kliennya bukanlah pelaku, melainkan korban. Ia menegaskan pengakuan Radit konsisten sejak awal pemeriksaan hingga rekonstruksi. Lantas, benarkah Radit Ardiansyah adalah pembunuh di balik kematian Fani? Atau adakah misteri dan pihak lain yang coba ditutupi, seperti yang dituduhkan oleh keluarga tersangka? Pertama kali dari ditetapkan tersangka, dia cari ibunya. Dia minta maaf sama ibunya. Tersangka itu secara hukum bukan memvalidasi bahwa dia pelakunya. Radit pernah ditunjukin beberapa orang. Ya. Kalau Radit mau aman, dia tunjuk aja salah satu yang 55 itu. Ini saya yang pukul saya, selesai sebenarnya. Ketika peristiwa-peristiwa menarik seperti ini, maka semua netizen itu menjadi ahli. Halo Tribuners semua, selamat datang di Trilogi Tribun Lombok, Dialog dan Inspirasi bersama saya Lailatun Niam. Ini masih jadi perbincangan hangat di sosial media, di media, bahkan ini menjadi perbincangan publik terkait dengan ditetapkannya Radit Ardiansyah sebagai tersangka kasus pembunuhan mahasiswi UNRAM di Pantai Nipah beberapa waktu lalu. Dan ini kenapa menjadi perbincangan? Karena penetapan ini menuai pro kontra. Ada yang membela, tidak sedikit juga yang menyangkal kenapa Radit Ardiansyah bisa jadi tersangka yang awalnya dugaan awal dua-duanya menjadi korban. Dan untuk membahas ini lebih lanjut karena ada beberapa spekulasi dan dugaan-dugaan publik terkait dengan kronologi kejadian, saya langsung saja mengundang kuasa hukum dari Radit Ardiansyah. Ini ada Bang Muhammad Imam Zarkasi SHMH dan juga Bang Kurniadi SHMH. Iya, Pak Niam. Terima kasih Bang di tengah keributan ini Abang menyempatkan hadir di Tribun Lombok, menyapa Tribuners dan juga mungkin menceritakan dari versinya Radit terkait dengan kasus yang banyak dibicarakan ini. Iya. Mungkin saya mulai dari kronologi. Di publik kan yang banyak berseliweran adalah kronologi dari korban yang versi penyidik. Versi penyidik ya. Dari kronologi sendiri, mungkin dari Bang Zarkasi silakan Pak. Ya, sebelum saya menyampaikan ke kronologis, yang paling pertama yang saya sampaikan dalam hal ini kami turut berbelasungkawa terhadap apa yang menimpa oleh adik kami Vira, ya kan. Nah, menindaklanjutin pertanyaan tersebut yang tadi kronologis awalnya itu berdasarkan versinya Radit bahwa Radit ini sama-sama berkuliah sama saudari Vira ini di Fakultas Pertanian, ya kan. Pada saat itu dia masih ada, hari itu masih ada istilahnya semacam kegiatan kampus. Nah, berencana mereka berdua ini memang tidak ditentukan mau kemana, ya kan. Mereka tunggu Vira pulang kampus, lalu jalan-jalan ke daerah Gomong, beli minuman lah. Sampai akhirnya terfikir oleh mereka berdua ini jalan-jalan ke Pantai Nipah. Jalan-jalan ke Pantai Nipah itu kira-kira habis selesai mata kuliah. Habis selesai mata kuliah itu sekitaran
jam 4 kalau nggak Iya. salah. Dalam jam 4. Nah, dalam perjalanannya sempat mampir ke beberapa tempat untuk beli cemilan, apa segala macam kan. Nah, begitu sudah selesai rangkaian kegiatan itu, mereka langsung pergi menuju Pantai Nipah. Menuju Pantai Nipah. Di sana dia tidak duduk di tempat yang biasa karena sudah ditempatin sama ada orang pemancing di sana. Oke. Ah, Tidak duduk di tempat biasa, artinya keduanya pernah, pergi bersama Ya, ke tempat iya. yang sama. ya. Oke. Sudah beberapa kali ke Pantai Nipah, tapi karena mereka melihat ada pemancing di sana, mereka tidak duduk di tempat biasa, tapi mencari tempat. Nah, kebetulan tempat-tempat yang jajaran pinggir pantai itu sudah banyak, sedang triknya matahari nyorot dia. Ya. Nah, sehingga dia nyari ada sedikit pepohonan kayak Yang lebih sama-sama teduh. yang lebih teduh. Di sana dia menikmati suasana lah. Di sana menikmati suasana. Setelah beberapa lama sambil menikmati suasana itu, tiba-tiba ada orang datang. Tiba-tiba ada orang datang. Itu warga sana. Mereka, kalau Radit sendiri tidak tahu apakah itu warga sana apa tidak. Oke. Cuman Radit lihat datang dari atas, membawa bambu. Setelah membawa bambu, ditanyakan ke Radit, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu macam-macam berada di sini. Nah, itu yang disampaikan. Setelah itu, Radit ini disuruh buka baju. Ya. Radit ini disuruh buka baju. Radit sempat buka baju. Terus Radit menunjukkan, saya tidak melakukan apa-apa, Pak. Dan tidak membawa apa-apa. Dan tidak membawa apa-apa. Sampai dibukakan tas itu yang berisi handphone sama air minum kalau nggak salah. Itu versinya Radit. Tidak selesai sampai di situ. Si Dek Vira ini sempat disuruh buka baju oleh si pelaku. Oke. Cuman Radit disuruh hadap belakang karena Vira ini malu dilihat sama Radit. Ketika si Radit hadap belakang, baru ayunan bambu itu mengenai lehernya si Radit. Terlihat jelas luka yang dialami sama si Radit di sini sampai belakang sini. Artinya yang beredar foto di media sosial leher belakang Radit itu membengkak akibat pukulan bambu dari orang yang tidak dikenal itu. Dari orang yang tidak dikenal. Oke. Setelah itu? Setelah Radit terkena pukulan itu, sampai saat itu Radit tidak mengetahui apa yang terjadi sama Tidak dia. sadar. Sudah tidak sadar. Sudah tidak sadar. Sehingga dia ditemukan sama orang. Dan apa yang terjadi sama Vira pun dia tidak tahu. Apa yang terjadi sama Vira dia tidak tahu, sampai dia hanya menyampaikan, saya tersadar cuma 3 kali. Setelah sadar saya yang terakhir itu hanya karena saya sudah merasakan ada basah air laut yang mengenai tubuh saya. Dan yang saya ingat di sana, saya hanya mengatakan, mama dingin, mama dingin, mama. Baru setelah itu saya ditemukan sama orang. Nah, pada saat ditemukan sama orang itu pun, dia hanya ditanya, Vira mana, dibawa sama orang, cuman itu saja yang dia diingat. Tapi memang dari kondisi sadar dan tidak berdaya tapi kayak begitu. Artinya gini, yang dari saya tangkap korban dan juga Radit itu artinya berada di posisi yang jauh dari jangkauan mata orang-orang sekitar. Iya. Iya. Itu Benar. kalau dari keterangan TKP-nya ya. memang di lokasi yang tidak pada umumnya gitu kan. Jauh dari Itu atas keputusan berdua. Kenapa dari, memilih lokasi yang jauh kan itu? Ya, kalau kita bicara versi keterangannya Radit yang dalam BAP kan, dia tidak sekali pergi ke Nipah. Ya seperti Mbak Niam tadi sampaikan. Dia dalam BAP-nya ini kali ketiga kejadian yang ini. Dan di tempat yang sama. Ya mungkin kalau pada waktu siang, pagi, siang, sore itu rame gitu. Tapi ini kan sudah menjelang maghrib gitu kan, menjadi sepi gitu. Itu saja. Oke. Dan berbagai
cocokologi lah kata orang cocokologi, kronologi yang tadi sampaikan itu yang berseliweran gitu. Kenapa Radit bisa jadi tersangka sedangkan kondisinya seperti itu tidak memungkinkan dia melakukan hal yang seperti itu, akhirnya korban meregang nyawa. Tidak juga sedikit yang menyangkal bahwa memang Radit pelakunya gitu. Karena dari hasil pemeriksaan polisi, DNA-nya ya DNA Radit yang ada di tubuh korban. Dan abang-abang berada di pihak Radit di belakang dengan berbagai opini publik. Jadi kayak begini Mbak Niam, sekarang beredar di di media itu bahwa ini terjadi baku hantam. Baku hantam, pertarungan yang sengit antara si Radit dan Fira. Iya kan? Kalau menjadi pertarungan yang sengit dengan kondisi yang terdesak, kenapa Fira tidak lari? Atau kayak begini, atau memang benar versinya si Radit bahwa ketika dia berdua dia didatangin sama orang untuk saya memperlakukan yang tidak, anggaplah saya memperlakukan ini, anggap orang yang datang untuk memperlakukan si Fira ini agar saya bisa berbuat semaunya sama Fira ini, saya harus melumpuhkan dulu si Radit. Ya kan? Kalau kita berpikir gitu bisa enggak logika? Masa enggak di logikanya? Nah, sesuai dengan keterangannya Radit sebenarnya, ketika dia berdua, ada orang datang, dia membuktikan bahwa saya tidak melakukan apa-apa, sampai ceritanya si Radit, dia akan mau dibawa ke Kadus. Masa iya, kalau Radit pelakunya, dia bisa menguraikan kronologi, seperti yang kita lihat di secara media, detail. Ya, secara detail. Masa iya itu sudah terpikir di otaknya Radit? Seperti itu. Dan orang-orang juga menganggap Radit ini pintar membuat skenario yang sangat sempurna. Akhirnya ini bisa menjadi alot dan penetapannya juga lama. Jadi memang gini, dalam era digital ya kan, kemudian negara kita yang menganut sistem demokrasi kan gitu ya, jadi kebebasan untuk berpendapat apa segala macam itu tercermin dalam peristiwa-peristiwa seperti ini. Ketika peristiwa-peristiwa menarik seperti ini, maka semua netizen itu menjadi ahli, ya kan? Jadi cuman kita gini, kalau kita lawyer gitu kan, melihat versi per versi. Jadi versi yang pertama kita lihat adalah bagaimana versi dari penyidik, ya kan? Versi dari penyidik kan sudah rilis tuh, ya kan? Nah, cuman sekarang untuk memberikan pandangan yang berbeda gitu kan. Tentunya pandangan yang berbeda ini berangkat dari keterangan yang diberikan oleh Radit, ya kan? Itu yang kemudian nanti kita benturkan, gitu kan? Pantaskah, cocokkah, logiskah, buktinya sinkronkah, gitu kan? Dan ini yang akan menjadi validasi nanti akhirnya, apakah benar dia ataukah orang lain. Kalau versi penyidik, pelakunya adalah Radit, tunggal. Terjadi pertengkaran sengit gitu kan antara seorang wanita dan laki-laki gitu kan. Yang kemudian dari pertengkaran sengit itu laki-laki ini mengalami luka-luka, ya kan, gitu kan, lebam akibat perlawanan sengit dari seorang perempuan seperti itu, gitu kan. Kalau kita belum bahas dari konteks yuridisnya dulu, logisnya dulu, gitu kan. Nah, kalau kita bicara logika kronologi, logis enggak, gitu kan, dengan seorang wanita kemudian mengakibatkan luka yang sedemikian rupa kepada Radit, gitu kan. Ini kan logikanya dulu, gitu kan. Kalau masalah bukti kan nanti itu beda tuh, gitu kan. Nah, itu yang kemudian menyebabkan opini publik seperti itu. Nah, di sisi lain dari versi Radit yang kita usung bahwa untuk kemudian kita argumentasikan nantinya dengan bukti-bukti bahwa dia ini korban, ya kan, bukan pelaku. Kenapa korban?
Karena ada pihak ketiga, bukan mereka berdua saja. Pihak ketiga ini siapa? Ada orang yang datang katanya kan, membawa bambu, kemudian langsung menanyakan, menuduh. Kamu berbuat apa, bla bla bla, paniklah mereka. Saya enggak bawa apa-apa, sampai tasnya dibuka, ya kan. Kemudian sampai kalau memang enggak bawa apa-apa ya akhirnya dia disuruh buka baju kan gitu. Suruh buka baju. Bentar, saya perlu meluruskan pemahaman ini. Membuka baju untuk mencari apa? Materi atau mencari apa? Jadi versinya Radit itu di dalam BAP dia diminta untuk membuka baju. Untuk jangan-jangan ada barang yang dia bawa kan gitu. Disuruh buka baju gitu kan. Akhirnya ya Radit nanyakan ya untuk apa saya buka baju, dia bilang ya kamu buka baju aja. Ya karena ada orang mungkin dari ciri-ciri pelakunya sudah dewasa kemudian pukal apa segala macam bawa bambu, khawatir takut dia buka saja bajunya. Orangnya bahasa Indonesia nggak? Atau ada logat-logat tersendiri yang dikenal? Kalau versinya Radit, dia berbahasa Indonesia, gitu kan, berbahasa Indonesia. Tanya jawab dengan bahasa Indonesia gitu kan. Dan setelah dia buka baju, diminta buka celana juga kan Radit gitu. Sempat kan? diminta buka celana, tapi Radit tidak mau. Tidak mau. Si Devira ini juga diminta buka baju, tapi karena mungkin dia malu, si Vira, Radit disuruh hadap belakang. Terus pada saat hadap belakang itu Radit merasakan pukulan. Setelah merasakan pukulan, setelah itu Radit tidak tahu. Dipukul hilang kesadaran. Hilang kesadaran. Gitu. Nah jadi versi per versi tadi, versi penyidik. Dipukulnya sekali langsung hilang kesadaran. Langsung, iya. Langsung hilang kesadaran. Itu yang dia tahu. Penyidik sudah jelas versinya bahwa Radit pelaku gitu kan. Radit gitu kan melalui kami yang nanti kami akan buktikan gitu kan bahwa ada pihak ketiga, ya kan? Ini letak perbedaannya gitu. Nah cuman kemarin kami sudah musyawarah juga dengan tim ya kan. Kalau misalnya Radit dalam pengakuannya gitu kan dalam BAP sebagai korban dan dia dipukul gitu kan, upaya hukum yang logis tentunya yang harus kita lakukan adalah melaporkan penganiayaan kan terhadap Radit. Kan gitu ininya gitu kan. Kalau kemudian kita tetap diam saja, hanya defensif saja gitu kan, maka opini publik ini akan terus blunder gitu kan, dan kemudian terfokus hanya kepada narasi yang kemudian disampaikan kepada satu sisi yang tadi gitu. Padahal ini kalau dalam kasus seperti ini bagi kami ya menyebutnya ini case yang masuk dalam zona abu-abu. Grey zone gitu kan. Karena kenapa? Dalam pasal 184 KUHP ya, alat bukti itu di dalam ada skala prioritas ya kan. Di bukti yang pertama itu adalah keterangan saksi. Saksi ini adalah orang yang melihat, mendengar, mengetahui atau mengalami peristiwa itu. Itu tidak ada dalam persoalan ini. Jadi penyidik kemudian merangkai dengan alat bukti lainnya gitu kan di bawah keterangan saksi tadi gitu kan. Karena dalam pidana itu kan yang dibutuhkan fakta material kan. Cuman untuk menetapkan tersangka ini terlihat dari rilis yang disampaikan oleh kepolisian adalah dari petunjuk dan kemudian keterangan ahli gitu kan. Petunjuk ya hasil lab 4 gitu kan, kemudian tes DNA, kemudian ahli psikologi forensik gitu. Cuman untuk saksi fakta yang melihat secara langsung peristiwa ini tidak ada. Itulah yang membuat ini menjadi masuk ke dalam gray area, gitu. Gray zone tadi itu, zona abu-abu itu tadi. Gitu. Kalau ada saksi fakta apa segala macamnya ya kita minta keringanan aja lah. Kalau misalnya dia memang pelakunya. Gitu. Nah, ini juga kemarin keterangan dari kepolisian kalau memang benar ada pihak ketiga di antara mereka yang menyebabkan kematian korban, kenapa pihak ketiga tersebut membiarkan Radit tetap hidup? Itu yang menjadi soal juga ketika di-share ke publik. Itu kan logis juga. Membiarkan itu tetap hidup apa tidak mengetahui masih hidup kan beda. Itu dia. Itu dia. Ya kan? Itu. Jadi logisnya kayak begini. Radit ini pernah, kalaupun Radit, anggaplah si Radit ini pelaku lah ya, dituduh sebagai pelaku. Radit pernah ditunjukin
beberapa orang. Iya. Kalau Radit mau aman, dia tunjuk aja salah satu yang 55 itu. Ini saya yang pukul saya, selesai sebenarnya. Tapi Radit tidak mau melakukan hal itu. Nah, karena ada di zona abu-abu juga sebenarnya, makanya niatnya teman-teman, tim kami ini tidak serta-merta untuk melakukan pembelaan sebenarnya sama Radit, tidak. Tapi juga membantu keluarga Vira untuk mengungkapkan hal ini. Jangan sampai ini ada orang yang sudah meninggal, Radit yang notabene kami anggap menjadi korban, terus dijadiin tersangka, sedangkan pelakunya yang sebenarnya yang dirangkum. Kayak begitu. Jadi itu yang mendasari Abang. Siap. Iya, benar. Dengan berbagai kritikan publik nggak masalah, Bang? Jadi gini, kalau terkait kritikan publik ya terkait dengan profesi tentunya kan gitu. Kok ini pengacara mau bela orang yang salah, kan itu yang mencuat di publik gitu kan. Gini, jadi pada prinsipnya profesi advokat ini memang harus berhadapan dengan hal-hal seperti ini. Dan itu menjadi sesuatu yang lumrah bagi kami gitu. Cuman hakikatnya adalah berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Advokat gitu kan. Advokat ini adalah merupakan penegak hukum yang mandiri gitu kan. Independen dan mandiri. Konsekuensinya adalah tanggung jawab moralnya juga selain tanggung jawab hukumnya adalah membuat suatu persoalan yang menurut publik abu-abu menjadi lebih terang gitu kan. Sehingga nanti siapapun ujungnya yang bersalah, maka bersalahnya itu sudah tervalidasi. Sudah dari segala sisi diuji gitu. Siapapun dia gitu. Nah, jadi asumsi kemudian publik menyatakan kok mau apa segala macam gitu gini, membela gitu kan. Yang kita bela itu adalah hak hukum sebenarnya. Dari yang berangkat dari rangkaian narasi gitu kan, cerita yang disampaikan oleh orang yang kami bela. Itulah yang akan kami uji gitu. Sebenarnya nanti ujungnya adalah kebenaran yang didapat dari hasil atau proses rangkaian pemeriksaan dari awal sampai vonis nanti, itu adalah merupakan hasil kerja bersama. Validasi dari hasil kerja semua gitu kan, penyidik, jaksa maupun advokat gitu kan, yang kemudian hakim mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti. Jadi tidak salah nantinya gitu kan. Siapapun itu. Gitu. Itu sih prinsipnya. Sekarang sudah berapa orang yang tergabung dalam 14. Masih 14. Dan kebetulan yang koordinatornya itu terdiri dari saya sendiri, Bang Kur sama Bang Kusnaini selaku pengacara dari yang ditunjuk sama keluarga. Jadi ada 14 orang yang akan 14. 14 pengacara yang akan siap membuktikan Radit adalah juga korban. Adalah juga korban. Juga korban. Dan ya kalau masih terus dibiarkan di media dan sebelum ada akhirnya juga opini-opini itu bakal terus bermunculan. Yang perlu diketahui sebenarnya ya, kenapa saya awalnya itu sebenarnya timbul keraguan berdasarkan penetapan yang dilakukan sama penyidik. Timbul keraguan saya, benar enggak si Radit, sampai saya minta pada penyidik kapan hari Sabtu itu kalau tidak salah, pada saat penetapan tersangka itu kasih saya ruang dan waktu sama Radit berdua. Ngobrol berdua. Radit, benar enggak kamu melakukan hal ini? Enggak Om, dia bilang. Daripada saya disuruh mengaku, mati saya jihad saya di sini. Itu juga sempat beredar di sosial media katanya, demi Allah saya bukan pelaku. Saya pelaku, biarkan saya di sini Om, dia bilang seperti itu. Dari sini Om mohon doain saya dah, dia bilang. Semoga ini cepat terungkap. Kalaupun ada keluarganya Vira yang caci maki, yang marah, yang benci akhirnya dari kejadian ini, tidak apa. Cuman yang saya tetap sama prinsip saya tidak melakukan hal ini. Mungkin saya ada salah sama orang tua apa segala macam membuat saya dikasih ujian seperti ini dan kasih kesempatan saya sebelum saya berjuang saya minta maaf sama ibu saya, dia bilang. Begitu buka pintu, Mama enggak usah khawatir,
Mama doain saya, Mama saya minta maaf sama Mama, mungkin saya diberikan ujian seperti ini, ada salah-salah saya sama Mama. Dia cium mamanya. Dan sepenggal hal tersebut yang membuat saya yakin bahwa Radit ini tidak melakukan hal itu. Dari apa yang dilakukan, dari apa yang disampaikan ke abang dan juga yang dilakukan kepada orang tuanya dan pertama kali dia ditetapkan tersangka, dia cari ibunya, dia minta maaf sama ibunya. Mungkin terjadi membuat susah ibunya seperti ini. Terus setelah dia minta maaf, doain Mama harus tetap sehat untuk mendoakan saya. Oke. Ini juga yang mau saya sampaikan, ini data yang saya sampaikan ini berdasarkan hasil dari pemeriksaan kepolisian bahwa Radit dalam proses pemeriksaan ada kecenderungan berbohong ketika ditanya dalam hal-hal topik-topik tertentu gitu. Dan itu juga yang salah satu indikator yang menjadikan Radit tersangka. Ada kecenderungan berbohong itu tadi. Oke. Jadi gini. Apalagi? Akan beda situasi psikologis seseorang ketika kita berbincang-bincang seperti ini dengan ketika dia didudukkan berhadapan dengan penyidik atau menjadi saksi atau bahkan menjadi tersangka di hadapan aparat gitu kan. Nah, ini pasti berkaitan dengan alat uji kebohongan gitu kan. Lie detector yang gitu. Nah, alat uji kebohongan ini pun tidak bisa memvalidasi. Ya kan? Tidak bisa memvalidasi perbuatan gitu kan. Ya bohong menurut alat belum tentu kemudian faktanya dia berbohong gitu kan. Karena banyak faktor eksternal di sana. Psikologis ini sangat kondisi psikologis ini sangat menentukan bagaimana gestur gitu kan, bagaimana cara pengucapan, bagaimana konsistensi juga. Itu yang perlu dianu. Jadi kalau kalau kami dimintakan pendapat terkait dengan alat uji kebohongan gitu, lie detector itu, kami anggap alat uji kebohongan itu kalau urutan dia urutan terakhir gitu. Hanya alat bantu saja gitu. Kamu bohong nih, Artinya abang-abang sudah menyiapkan berbagai argumen dan juga tentunya pasti bukti yang kuat yang akan mematahkan hasil penyidik. Ya bisa juga dia misalnya diperiksa sampai larut malam, kemudian agak capek apa segala, itu mempengaruhi juga. Misalnya dia diperiksa juga di sisi ada faktor lain juga, dia tidak biasa di dalam ruang ber-AC atau apa segala macam. Itu juga bisa menjadi faktor gitu. Jadi tidak bisa memvalidasi itu lie detector itu untuk menyatakan bahwa si ini berbohong atau enggak. Gitu. Jadi itu bagian dari akhir menentukan itu. Gitu. Abang akan berjuang sampai akhir. Insya Allah. Ya insya Allah ya. Kita konsisten. Konsisten bang untuk menemukan fakta yang sebenarnya. Fakta yang sebenarnya. Gitu. Berarti kita sedang mencari fakta meskipun Radit sudah jadi tersangka. Tersangka itu secara hukum bukan memvalidasi bahwa dia pelakunya. Bukan memvalidasi. Ujungnya adalah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Itu baru. Oke. Langkah hukum yang bakal diambil? Ya sampai sejauh ini ya pasti pembelaan di pengadilan. Meskipun nantinya mungkin ada upaya PP, mungkin dari kami belum terpikir. Tapi yang mendekati ya pembelaan di pengadilan sambil kita siapkan semuanya berkas-berkas terkaitnya kan. Persiapan data-data primer gitu kan dalam bentuk saksi gitu kan, tentunya kita track untuk menunjukkan locus tempus dan bagaimana peristiwa gitu kan. Kemudian beberapa data sekunder dalam bentuk surat gitu kan, seperti surat rujukan ya kan, rujukan dari rumah sakit Bayangkara ke provinsi gitu kan. Rujukan ini kan kita paham apa maknanya kalau rujukan ini kan gitu. Kemudian hal-hal lain seperti yang kami sudah bahas dengan tim gitu kan, Bang Imam sudah sampaikan tadi, kita konsisten gitu karena berangkat dari statement dan hasil BAP-nya Radit bahwa dia bukan pelaku, dia korban gitu kan. Kita akan berpikir mungkin lebih serius untuk melakukan upaya laporan itu ya. Laporan penganiayaan berat. Dan dia juga kehilangan handphone juga. Handphonenya hilang. Handphonenya hilang. Handphone Radit sendiri? Radit hilang. Kalau Vira?
Itu belum kami disita katanya. belum kami konfirmasi apakah hilang apa tidak. Hilang diambil orang ketiga itu atau memang hilang mungkin terhanyut sama air? Kalau dari Radit hilang. Kalau misalnya disita oleh aparat penegak hukum ya, tentunya kan ada bukti serah terima itu kan atau bukti penyitaan gitu kan. Nah, tapi sampai sekarang ini tidak ada dari kepolisian kemudian meminta kepada Radit kan untuk penyerahan handphone itu. Jadi dugaan kuat kami bahwa handphone itu hilang. Gitu. Hilang saat kejadian. Ya, tentunya. Dan kunci motor. Kunci motor. Tapi motor tidak hilang. Motor tidak hilang. Kunci motornya. Ya. Nah, itu juga yang menjadi keraguan. Kalaupun begal yang dicari begal kan materi gitu. Kenapa barang-barang berharga masih ada? Iya. Narasi atau frasa begal yang disampaikan sama Radit itu sebenarnya adalah bentuk ungkapan ketika awal ditemukan itu gitu kan. Karena kenapa dia tidak tahu persis, dia tidak tujuan orang itu juga tidak. Yes, dia tidak tahu tujuannya karena sepenggal setelah dia dipukul udah kehilangan kesadaran, dia tidak tahu peristiwa lanjutannya di sana gitu. Jadi itu yang narasi singkat yang kemudian asumsinya saya dibegal gitu. Ya karena ada orang mengganggu ya disebut aja begal gitu. Gitu dia. Dan itu mungkin kita seriuskan untuk laporan penganiayaan. Ini terkait dengan HP tadi, ini abang-abang bisa jawab dan tidak. Ini keterangan dari kuasa hukumnya keluarga korban, dari keluarga Vira. Disampaikan bahwa 3 hari setelah kematian, Radit DM Instagram adik korban dengan nada yang terkesan merayu, mengajak adik korban ngopi. Itu yang disampaikan sama kuasa hukum sebelah. Abang-abang bisa jawab itu. Radit pernah ceritain, Om, maksud saya menyampaikan hal seperti itu agar meyakinkan keluarganya si Vira bahwa saya baik-baik saja dan siap membantu untuk mengungkapkan ini, dia bilang. Berarti benar ada itu? Benar. Dan itu sudah diklarifikasi sama sini. Mungkin merayu itu terlalu berlebihan. Tidak ada yang kemudian mengarah kepada tidak hal-hal yang sifatnya rayuan. Tidak ada. Hanya sebatas yang disampaikan tadi itu saja. Karena Radit disampaikan mengajak adik korban untuk ngopi yuk, nongki mungkin bahasanya. Gitu. Begitu sih Bang. Mungkin apalagi itu sudah diklarifikasi kok sama Radit dan sudah masuk dalam BAP kayaknya tuh. Nah ini kan yang masih kita belum tahu yang seperti yang disampaikan Abang, harus ada dua sisi kan. Yang disampaikan sama kuasa hukum korban Vira dan juga yang disampaikan sama kuasa hukum Radit. Jadi tidak ada terkesan merayu yang disampaikan itu. Tidak ada sih. Kalau dalam pemikirannya pemikirannya Radit untuk melakukan merayu enggak. Hanya untuk memperbaiki atau mencari sama-sama siapa pelakunya dan menguatkan keluarga, itu tujuannya. Atau ada lagi Bang yang mungkin perlu diluluskan atau dari versinya Radit terkait dengan asumsi-asumsi publik yang beragam tadi? Saya rasa sudah terjawab ya. Kalau asumsi publik kita memang tidak bisa bendung. Gitu, tidak bisa bendung. Yang paling banyak itu. Maha benar netizen lah. Karena kita juga sebagai netizen juga ya, karena kita menunggu kebenaran kan, Abang memperjuangkan kebenaran seperti yang disampaikan tadi. Sampai di sini itu pun kan dalam rangka kita mencari kebenaran sebenarnya. Ya kan. Makanya sampai masyarakat perlu bersabar sampai belum diketok. Ya kita hargai asas praduga tidak bersalah itu dulu kan. Hargai asas praduga tidak bersalah. Tapi tidak bisa kita kontrol Bang. Siap. Itu dipahami, itu di luar dari kemampuan kita. Cukup Bang ya? Cukup. Terima kasih. Nanti kami update lagi bagaimana perkembangannya. Siap. Terkait dengan hal ini, dan ya kita berharap yang terbaik lah kita. Amin. Kalaupun Radit bukan pelaku, ya kita berharap pelaku yang sebenarnya juga bisa ditangkap. Iya. Begitu Bang ya? Siap. Oke, Tribuners semua, ini perbincangan kita cukup bikin panas. Karena memang sedang ramai dibicarakan dan
mengundang emosi semua pihak. Betul. Ya, benar. Menguras emosi dan energi dari semua pihak juga. Oke, nanti kita jumpa lagi. Saya Lailatul Niam dan di sini ada Bang Imam Zarkasi SHMA dan juga ada Bang Kurnia di SHMA. Pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bang boleh minum Bang.